Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi dengan nomor NIM 23500 31027. Di sini akan melanjutkan progres pemodelan struktur gedung 3 lantai. Sekarang memasuki tahap analisis struktur. Analisis struktur itu ada 3, yaitu analisis modal atau perioda, evaluasi beban gempa, dan yang terakhir adalah analisis simpangan. Nah, pertama-tama, sebelum kita masuk ke analisis yang pertama, kita klik run dulu. Kita bisa cek dulu. Kemudian nah, kita run. Nah, kemudian kita bisa melihat si deformasinya udah benar atau belum. Kita bisa ke display show deform shape. Kemudian kita pilih ininya yang dikarenakan modal. Kemudian kita apply dan oke. Di sini bisa terlihat untuk mode 1 T-nya 0,87. Kemudian untuk mode 2 ada di 0,8172 dan terusnya sampai ini ada mode 12. Nah, untuk nilai T-nya atau periodenya ini bisa dikatakan masuk akal karena nggak yang gede banget. Jadi kalau misalkan si nilai T-nya 0 tidak terlalu besar, bisa dikatakan nggak ada error di strukturnya. Nah, kalau kita udah nggak error nih, udah nggak nilai T-nya udah nggak yang nggak make sense, udah masih make sense, kita bisa lanjut ke analisis yang pertama, yaitu analisis modal periode. Nah, caranya kita bisa ke display, kita pilih show table. Nah, di sini kita mau munculin partisipasi massa rasionya. Caranya kita bisa pilih yang ini, terus kita pilih yang modal information. Kita pilih yang ini. Yang ini kita ituin. Nah, kita di sini kita pilihnya cuman yang modal participating mass ratio. Yang ini kita uncheck. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul data-datanya. Kita biar lebih enak lihatnya, kita bisa ekspor ini tuh ke Excel. Caranya kita ke file, terus kita ekspor current table, terus to Excel. Nah, nanti bakal kebuka di Excel. Nah, ini. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, ini sebelumnya saya juga udah coba dan udah dipisahin juga biar lihat enak. Nah, ini. Jadi untuk pemodelan yang saya buat ini untuk struktur ini, partisipasinya mencapai 100% di mode ke-8. Nah, menurut SNI 1726/2019 itu si partisipasi massanya itu harus sampai 100%. Kalau misalkan masih belum sampai 100%, kita harus nambah modenya lagi. Nah, tapi karena ini udah mencapai 100% di mode ke-8, berarti udah memenuhi. Terus kita juga harus ngecek nilai periode fundamental strukturnya. Kita nanti bandingin sama T maksimum dan T minimum. Ya, maksimal minimal gitu. Caranya kita perlu hitung dulu T min, kemudian begitu kita bisa dapat T max-nya. Di sini salah. Di sini ada nah ini. Ada perhitungannya, saya udah bikin perhitungannya. Nah, kita tuh ngitung T maksimal rumusnya CU dikali TA. Nah, tapi untuk dapat T maksimal itu kita perlu ngitung dulu T min-nya. T min-nya itu rumusnya CT dikali HN pangkat X. Nah, diketahui kita tuh dapat nilai
Nah, kita tuh dapat nilai CU-nya itu dari tabel yang ini, yang ada di modul. Tabel yang ini nih. Nah, tapi CU itu juga berdasarkan parameter percepatan respons spektral desain pada 1 detik atau SD1. Nah, nilai SD1 ini kita bisa dapat dari aplikasi RSA. Di text result nanti ada di sini SD1 sama data-data yang lainnya. Nanti kita juga bakal perlu yang SDS. Nah, kita kan dapat nih di aplikasi RSA itu si SD1-nya 0,641. 0,641 itu kan lebih kecil dari 0,4. Nah, makanya ya. Nah, kita pakai koefisien CU-nya yang lebih. Nah, kita pakai yang 1,4. 0,641 lebih besar dari 0,4. Kita pakai CU-nya yang 1,4. Nah, kita udah dapat nilai CU-nya. Nah, TA-nya itu, TA itu min, T min. Nah, berarti kita sekarang hitung dulu T min, baru kita bisa dapat T maksimal. Nah, nilai CT itu dapat dari mana? Kita dapat dari tabel yang ini, tabel yang tipe struktur ini. Kita kan tipe strukturnya rangka beton pemikul momen. Kita bisa dapat angka CT-nya itu di 0,0466 dan si X-nya itu 0,9. Jadi nanti kita ngitungnya kayak gini. CT, nilai CT itu 0,0466 dikali HN. HN itu tinggi gedung 12 meter dikali 12, terus si 12-nya itu dipangkatin 0,9 dipangkatin X. Nah, dapat hasil terminnya itu segini 0,436163 detik. Nah, baru kita bisa dapat nilai itu maksimalnya. Kita ngitungnya yang tadi CU dikali TA. Nah, dapat hasil 0,610629 detik. Kemudian kita bandingin si Tmin Tmax ini tuh sama periode T. Periode T ini tuh yang periode gedungnya yang tadi yang apa show di form itu. Nah, di sini TX itu mode 1, TI itu mode 2. Nah, kita lihat lagi di subnya. Ini kan tadi mode 1 nih. T-nya 0,87 bla bla bla. Terus mode 2-nya 0,8172. Nah, kita masukin ke si tabel yang tadi. Tabel recap ini. Nah, kita bandingin ini tuh lebih besar dari si T maksimal kan. Angkanya, nah, menurut SNI 1726 2019, kalau si periode gedungnya itu lebih gede dari yang T maksimal, maka yang kita pakai nanti angkanya yang T maksimal aja. Jadi kita pakai yang 0,611 detik yang kita ngitung tadi T maksimal ini. Dibuletin jadi 611. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke yang analisis kedua yang evaluasi beban gempa. Nah, kita tuh di sini tuh ngitung nilai koefisien respons seismik atau CS. Nah, kita tuh ngitung CS minimum, CS hitung, dan CS maksimal. Nah, caranya kita, ini ada rumusnya nih, CS minimum itu rumusnya 0,044 dikali SDS dikali IE. SDS itu tadi dapat dari yang aplikasi RSA lagi nih, SDS 0,698. Kita masukin ke sini. Terus IE itu inersia, itu nilainya 1. Nah, kemudian kita bisa hitung. Jadi hasilnya segini, 0,030. Terus kita ngitung yang CS hitungnya, rumusnya ini SDS per R per IE. Nah, kita hitung R-nya itu 8 dari tabel yang ini nih. R-nya itu 8 buat rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Nah, hasilnya CS hitung itu segini 0,8. Kemudian yang CS maksimum, rumusnya SDS per T dikali R per IE. T-nya itu ini, yang tadi T maksimal. Nah, kita hitung hasilnya 0,1430. Nah, kita dapat nih si apa? Si CS-nya itu ada di antara si CS minimum dan maksimum. Jadi kita kayaknya untuk analisis gaya geser pakai CS yang hitung.
Kemudian kita menghitung lagi yang penentuan berat struktur. Ini tuh berdasarkan SNI, beban matinya itu 100%, SDA juga 100%. Nah, terus kita dapat nih dari SAP beban efektif struktur akibat DL dan SDL. Cara lihatnya itu kita bisa ke display, kita show table lagi. Nah, di sini kita pilihnya yang base reaction. Yang ini kita uncheck, terus kita ceknya yang ini. Terus kita pilih select load casesnya karena DET dan SDL. Kita klik CTRL, terus pilih yang SDL. Kita klik OK, terus kita klik OK. Nah, di sini muncul. Kita bisa lihat yang si apa namanya tuh berat efektif. Kita lihat yang ini, Global FZ KN. Ini karena SDL, ini karena DED. Nah, kita kan dapat tuh dari SAP nilainya yang DL ini segini, yang SDL segini. Nah, untuk cari yang beban efektifnya itu kita tinggal jumlahin aja untuk berat WT-nya itu tuh. Kita jumlahin aja si beban efektif DL sama SDL hasilnya segini. Nah, kita dapat total berat strukturnya segini. Begitu, kita menghitung gaya geser dasar statik ekivalen. Jadi nanti kita bandingin si statik ini sama si dinamik yang akibat gempa, gaya geser akibat gempa. Nah, V statik itu ngitungnya caranya CS dikali WT. Kita tadi udah dapat CS-nya yang CS hitung segini 0,8, terus yang WT-nya 4601 kN. Nah, kita hitung nih V statiknya tinggal dikaliin aja, hasilnya segini. Terus kita menghitung yang gaya geser akibat gempa sekarang. Kita bandingin sama yang V statik. Nah, gaya geser yang gempa itu kita bisa dapetin dari SAP juga. Caranya kita ke yang tadi, show table tadi, display, show table. Nah, kita select load casesnya sekarang ganti jadi RSPX sama RSPY. Kita oke, terus oke. Nah, ini dapat nih untuk RSPX segini nih 401 bla sama yang RSPY juga dapat segitu. Terus kita ke Excel-nya lagi, kita bandingin nih tabel perbandingan gaya geser. Nah, ini untuk arah XY, V statiknya kan segini. Terus untuk V dinamiknya ini 343 sama 342. Ini tuh keterangannya not oke. Karena, kenapa not oke? Karena si V dinamik ini masih lebih kecil dari V statik. Nah, karena masih kecil, kita bisa kaliin si nilai V dinamik ini pakai faktor koreksi skala. Cara dapat nilai si koreksi ini tuh kita tinggal bagi aja si statik, V statik dibagi V dinamik. Dapat nih segini. Nah, kalau udah kita bisa kaliin aja, kita kaliin di ininya apa? Kita bisa kaliin di Excel-nya. Kita bisa ke define. Terus kita bisa ke load cases. Nah, RSP ini kita bisa di sini nih, kita masukin. Ini saya udah masukin sih. Tapi kalau misalnya belum, masih kayak nilai yang awal 1,2 berapa gitu. Kita bisa langsung aja ketik di sininya dikali, bisa langsung kali sekian sekian sekian. Nah, terus enter nanti kehitung langsung di sininya. Terus klik modify. Nah, yang Y juga sama, bisa dihitung di situnya. Nah, nanti hasilnya kita bakal oke karena si V dinamiknya lebih besar dari si V statiknya. Ini saya tipis sih bedanya, cuman nggak tahu boleh nggak ya. Kemudian yang terakhir itu analisis struktur terakhir itu analisis simpangan. Ini nilai-nilai ini tuh, ini kan tinggi lantainya tuh 4000 ya, 4 meter, 4 meter, 4000 mm. Terus ini tuh kita bisa ini dihitung. Ini tuh didapat dari SAP. Kita bisa lihat di SAP. Caranya
kita bisa ke ini apa sih? Display lagi. Maaf, agak lupa. Kita bisa ke display, show deform shape lagi. Terus kita pilihnya akibat RSPX. Terus kita klik apply, oke. Nah, nanti kalau kursor kita arahin ke sini, kita dapat nih. Tuh, U1. U1 itu arah X. Nah, kita bisa lihat angka-angkanya dari sini. Nah, nanti yang RSP juga kita gituin lagi, terus kita lihat lagi. Angkanya kita masukin ke sini, perpindahan elastis. Kalau udah, kita bisa ngitung yang perpindahan inelastis. Ini rumusnya kayak gini. Rumusnya itu kita bisa ngekaliin ini, si perpindahan elastis, dikali sama nilai CD. Nilai CD-nya 5,5, terus dikali inersianya. Terus buat timpangan antar lantai, kita bisa kurangin aja yang si lantai 3 sama 2 di perpindahan elastis. Kita kurangin. Terus buat timpangan izin itu kita bisa kaliin 0,02 dikali si tinggi lantainya. Nah, ini tuh keterangannya kalau si timpangan izin itu masih lebih besar dari si simpangan antar lantai, itu udah oke, udah memenuhi. Yang ini juga sama dapatnya dari sub yang tadi. Terus ini hitungannya sama, rumus sama. Nah, terus ini kita makainya yang ini nih. Semua struktur lainnya. Kenapa 0,02 tuh dari sini? Dari tabel batas simpangan. Ini simpangan izin, rumusnya 0,02 dikali HSX. Terus simpangan antar lantai, simpangan elastis lantai atas dikurang yang lantai bawah. Sekian dari saya untuk yang analisis struktur. Mohon maaf jika masih kurang detail atau masih banyak kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.